Jadi kalau Anda sudah pernah dapat itu, harusnya ini tidak susah gitu. Jadi kalau kita mau ambil benang merahnya, ya kelas diagram bicara tentang relasi database. IRD bicara tentang relasi database. Normalisasi bicara tentang relasi database. Gitu. Jadi beberapa mata kuliah, beberapa materi tentang pemrograman, kalau sudah bicara tentang relasi database, nah kita bisa simpulkan dia sebagai kelas diagram. Tapi kelas diagram memiliki cara tersendiri untuk membuat kelas diagram. Nah, untuk memahami kelas diagram, kalau Anda paham tentang IRD, Anda pasti bisa ngerjainnya. Yang jadi masalah adalah mahasiswa tidak bisa membuat IRD. Gitu. Sampai sekarang, bahkan yang maupun yang sedang nyusun. Gitu. Saya udah bilang berkali-kali, IRD itu kepanjangannya ada. Gitu. Ada yang kelihatan aja deh. Cindy, sini mana Cindy? Sin? Halo? Iya, Pak. Ya, kepanjangan IRD apa, Sin? Oh, kan. Vigo ada Vigo Mahesa. IRD. Saya, Pak. Ya. Apa kepanjangan IRD? Belum tahu, Pak. Nah. Integrate receiver Decoder, Pak. Cok. Mahasiswa. Apa lagi nih? Isidorus ada Isidorus. Ada? Laura. Ada Laura? Ada, Pak. Ya, apa IRD? Entity Relationship Diagram. Nah, Entity Relationship Diagram. Entity, entitas. Apa entitas itu? Entitas yang dimaksud di IRD itu database. Apa database? Tabel. Begitu. Kelas, kita juga akan bicara entitas. Apa entitas? Tabel nanti ujung-ujungnya. Kenapa kita bisa bicara tabel? Karena di dalam entitas tersebut memiliki atribut. Lah ini saya tanya IRD-nya, ada di situ entitasnya kepala sekolah. Saya tanya, ini ada tabel kepala sekolah? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada, kenapa dibikin jadi entitas? Di IRD. IRD itu Entity Relationship Diagram. Relasi entitas. Entitas yang dimaksud di dalam IRD adalah tabel. Sama, kelas diagram juga nanti adalah relasi entitas. Entitas yang dimaksud di sini kelas, gitu. Kenapa bisa kita kelas? Ujung-ujungnya nanti itu sebetulnya tabel, gitu. Jadi kalau ditanya, ini tabel bukan? Bukan. Jangan ditempelin. Tabel bukan, tabel tempelkan. Begitu. Ya. Mari kita tengok tentang kelas diagram. Ya, ini kita bisa bacalah. Diagram kelas adalah salah satu jenis diagram. Kita baru kenal dua, kemarin di sketch, sekarang kelas. Nah, yang Anda perlu garis bawahi bahwa ini juga hati-hati nih. Saya wanti-wanti banget terhadap mahasiswa terkait dengan kelas. Mahasiswa sudah belajar PBO, mahasiswa sudah belajar Java, mahasiswa sudah belajar web, basis data, dan seterusnya. Begitu nanya kelas apa sih? Nggak ngerti kelas. Gitu. Kelas di dalam bahasa programming apa gitu. Ya susah kalau Anda nggak paham kelas. Gitu. Kelas. Ya. Kelas itu pasti punya atribut, punya metode, punya action, punya relasi. Atribut, karakter. Ya, kalau di dalam tabel, field misalkan. Jadi yang harus ada di dalam kelas itu selain kelas itu sendiri, dia juga punya interface, dia punya atribut, dan dia punya operasinya, punya action. Anda bikin sebuah form, itu biasanya jadi sebuah kelas. Anda bikin sebuah form, biasanya jadi sebuah kelas, dan di dalam kelas tersebut ada subkelas lagi biasanya.
Nah, yang direlasikan terkadang di subkelas itu ada relasi subkelas, subkelas itu berelasi, ada juga kelas berelasi. Nah, bagaimana relasinya? Ada relasi yang bersifat asosiasi, ada yang bersifat agregasi, ada yang bersifat inheritance, dan seterusnya. Nah, itu yang harus dipahami. Pemahaman pertama, kelas Anda harus tahu. Kalau kelas nggak tahu, selesai sudah. Ya, kelas. Kelas punya dua hal yang penting yang harus dimuat. Terkait dengan structure, terkait dengan behavior. Structure itu yang harus ditempelkan adalah atribut. Nah, ini yang paling gampang. Karakter, ciri-ciri. Nah, jadi sebuah objek itu pasti punya ciri-ciri. Oh, ada objek. Apa objeknya? Pohon. Begitu Anda lihat pohon, coba ceritakan ciri-ciri pohon tersebut. Anda pasti bisa ceritain. Ada sebuah objek. Objeknya adalah wanita cantik. Begitu saya tanya, John tahu wanita cantik, tahu objek. Coba ciri-cirinya gimana, John? Si John pasti bisa ceritain. Gitu. Begitu ada sebuah objek, ada namanya lelaki ganteng. Begitu saya tanya, Cindy tahu ada objek itu, objek apa? Lelaki ganteng. Coba ceritakan ciri-ciri lelaki ganteng itu. Pasti Cindy bisa juga cerita. Gitu. Nah, ciri-ciri atau karakter atau atribut-atribut yang menempel di objek tersebut itu bagian dari sebuah structure. Dan itu harus ada di dalam kelas. Jadi kalau kita menamakan dia sebuah objek, dia sebuah kelas, harus ada strukturnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kelas juga harus ada actionnya. Jadi selain ciri-ciri, selain atribut yang menempel di dalam objek tersebut, juga harus punya behavior. Action apa yang dilakukan oleh si kelas tadi, si objek tadi. Oh, ada sebuah pohon. Ternyata pohon itu bergerak ke kanan, ke kiri karena ditiup angin. Oh, ternyata pohon itu berkembang. Oh, ternyata pohon itu tumbuh. Tumbuh, berkembang, melambai ke kanan, melambai ke kiri. Gitu. Bergerak ke kanan, berdiri ke kiri. Gitu. Maju 7 langkah, maju 8 langkah misalkan. Nah, aktivitas itu yang kita bilang behavior. Apa yang bisa dikerjakan oleh si objek tadi? Apa yang dilakukan oleh si objek tadi? Apa yang dilakukan oleh si kelas tadi? Jadi dia punya atribut, dia punya action. Itu kelas. Harus memuat paling tidak dua hal itu harus bisa dimuat. Kalau Anda menempelkan sebuah kelas atau Anda menyebut kelas, kelasnya apa? Kelasnya mobil. Apa strukturalnya? Siapa ini? Kita tengok yang paling bawah. Rizky Rahmadi ada? Ada, Pak. Ya. Kalau kita melihat objek sebuah mobil, kita membuat kelas sebuah mobil. Jadi mobil itu jadi kelas, jadi objek. Kira-kira atributnya apa? Atau strukturalnya apa? Atau karakternya apa? Ciri-cirinya apa? Coba. Misal. Bisa misalkan ban, terus oli, Pak. Bisa nggak, Pak? oli, terus Kerangkanya, Pak. kerangka, terus kaca. Sebetulnya simple. Kalau kita lihat objek mobil, yang kita lihat apa sih pertama? Nopol. Dia punya nopol, nopolnya berapa? Karena nopol itu adalah unik. Nopol yang bisa jadi sebuah atribut sebagai key. Gitu. Lalu apa? Merek. Toyota, Mitsubishi, Mercy, misalkan. Suzuki, nah. Merek. Jenis, nah. Itu karakter. Warna, itu karakter. Ban juga bisa. Apakah dia bannya apa tuh misalnya 2, 4 atau apalah, ban tubeless, ban apalah bisa. Tapi terlalu jauh, terlalu detail.
Tapi yang kelihatan nopol, merek, jenis, terus warna misalkan. Yang kelihatan aja itu kan karakter dari sebuah mobil. Terus actionnya apa? Gitu. Apa kira-kira Rizky? Apa action atau apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek tersebut? Misalkan, apa Rizky kira-kira? Actionnya dari mobil itu ya Pak ya? Ya, dari mobil tersebut. Berjalan. Berjalan. Ya kan? Apalagi kira-kira? Mesinnya dapat menyalakan ketika Ya, starter. mesin menyala, mobil maju, mobil mundur, belok kanan, belok kiri, kan gitu. Action yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Gitu. Nah, itu harus kita pahami dulu. Karena ini nanti kaitannya dengan aplikasi yang Anda buat. Anda bisa gak melihat dari aplikasi itu kira-kira objeknya apa aja, kelasnya apa aja. Kita tengok apakah kelas itu mempunyai structure, mempunyai atribut, apakah kelas itu bisa memiliki action, mempunyai aksi. Gitu. Kalau bisa, kita bisa tempel. Gitu. Ini contoh tadi, mobil, pohon, lelaki ganteng, wanita cantik, structure-nya ada. Ciri-cirinya ada, atributnya ada, actionnya ada, gitu. Ini contohnya pintu, gitu ya. Lalu selain dua hal tadi, untuk menggambarkan kelas, udah Anda cuma lihat ini doang nih. Punya nama, punya atribut, punya action, punya operasi. Jadi setiap action ditulisnya di sini. Apa yang bisa dilakukan oleh objek ini, taruhnya di sini. Belok kanan, belok kiri, maju ke depan, maju ke belakang, mundur ke kiri, mundur ke kanan, misal. Ya. Action di sini. Lelaki ganteng, merayu, ya misalkan. Berlari, gitu. Wanita cantik, actionnya apa? Merayu, berlari, gitu. Di sini juga ada atributnya. Apa atributnya? Nama udah pasti, misalkan. Nick ada. Kalau orang, kalau mobil, nopol, warna, merek, tipe, dan seterusnya. Namanya, nama kelasnya, gitu. Nama kelas, mobil, nama kelas, pohon, ya. Ya ini ya. Oke, ini rinciannya. Jadi ada nama kelas, ada atribut, ada action. Nah, ini rinciannya juga. Jadi ini membantu kita dalam melakukan visualisasi secara struktur dari kelas-kelas yang tadi. Gitu. Nah, ribet itu nanti ketika kita bicara relasi. Ya. Ketika kita bicara relasi, nah ini penekanan aja bahwa disarankan paling tidak menempatkan 3 hal ini. Kalaupun ada 4 kotak, ada 4 di sini, 1 membuat keterangan juga itu boleh, silakan karena opsional. Ya. Tuh. Nah, kalau kita bicara relasi, sebuah objek punya ciri-ciri, punya karakter. Kita bisa bilang sebagai sebuah properti. Actionnya kita bilang sebagai sebuah metode. Tadi udah dikasih contoh ya, atributnya apa, metodenya apa. Nah, mereka punya relasi ketika dihubungkan antara mobil dengan manusia, antara wanita cantik dengan lelaki ganteng, antara pohon dengan orang, antara mobil dengan supir misalkan. Dia punya relasi. Nah, relasinya apa? Nah, itu yang penting. Karena nanti relasi ada agregasi, ada generalisasi, ada agregasi, asosiasi, generalisasi, gitu ya. Nah, yang perlu kita kenal lagi selain 2 hal tadi, ada istilah visibility. Visibility itu level dari sebuah kelas. Ada multiplicity. Kalau di IRD itu kardinalitas. Artinya ada indikator seberapa banyak atribut tersebut atau objek yang ada di dalam kelas tersebut itu bisa dieksekusi berapa kali untuk bisa dipakai berapa banyak.
Benang merahnya adalah kardinalitas. One to one, one to many, many to many, many to one. Kan kita kenal. Gitu ya. Kita tengok visibility dulu. Ini menyatakan sebuah akses level. Makanya kalau kita bikin form, pasti paling atas itu public class misalkan. Habis public class ada public void, public void, private void misalkan, atau protect void misalkan, dan seterusnya lah. Ya. Nah itu kan level-level. Kelas yang kita bikin itu di level mana? Nah itu perlu pemaparan. Nah untuk penulisan visibility itu bisa dilakukan untuk tiap atribut. Contoh ini, kita berikan sebuah tanda simbol visibility di depan atributnya. Juga bisa di dalam sebuah action. Ketika ada tanda plus berarti ini public. Berarti ada di level paling atas nih. Ketika ada tanda crash berarti dia protect. Berarti ada di level kedua. Privat ada di level ketiga. Nah visibility bisa ditempelkan di dalam atribut maupun di dalam action. Setelah itu ada multiplicity, kalau kita bilang yang gampangnya lah kardinalitas dah. Bagaimana merelasikan antara objek. Nah, kita tengok lagi relasi. Asosiasi, agregasi, inheritance maupun generalisasi itu merupakan beberapa relasi. Nah, Anda bisa lihat bedanya nanti ya. Kita tengok. Generalisasi atau inheritance, kalau kemarin ketika kita bicara use case antara induk dan anak, antara extend dan include, kalau include itu berarti tidak bisa terbuka, tidak bisa berdiri sendiri, kalau induknya belum terbuka, misalkan tereksekusi, tapi kalau extend bisa berdiri sendiri walaupun induknya tidak tereksekusi. Nah, bicara anak dan induk, di kelas juga anak dan induk. Ini induk, ini anak. Ketika generalisasi, simbolnya anak mengarah ke induk. Nah, di dalam generalisasi, atribut yang ini merupakan bisa didetailkan di sini, di dua anaknya. Artinya, si anak itu bisa mewarisi atribut yang ada di dalam atribut induk. Artinya bisa dipakai gitu. Misal atau kita pecah, kita normalisasikan. Di sini kita bicara mahasiswa terus punya pekerjaan, punya alamat rumah, punya orang tua misalkan, punya keluarga. Ternyata data-data yang ada di sini kita bisa pecah. Di sini ada data keluarga, ada data pendidikan misalkan. SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA ini pendidikan yang ada di sini itu masih berkaitan dengan yang ada di sini. Itu yang namanya mewarisi. Artinya masih berhubungan antara induk dan anak. Pendidikan yang ada di sini tidak bicara pendidikan orang lain, tapi pendidikan yang bersangkutan. Contoh, nama A, pendidikannya SD, SMP, SMA ada di sini. Tapi namanya nama si A. Gitu. Jurusannya misalkan jurusan si A, jurusannya adalah teknik informatika. Tapi si A, jurusannya teknik informatika. Di sini kelasnya adalah jurusan. Kode 01 jurusan teknik informatika. Kode 02 jurusan ini. Tapi yang dipanggil ini berhubungan. Artinya ini sama ini tidak bisa lepas. Karena ada hubungan antara anak dan induk. Itu yang dibilang generalisasi. Inheritance. Oke, paham ya? Nah, kita tengok yang lain. Karena nanti ada yang hubungannya antara hampir sama dengan anak dan induk, tapi tidak mewarisi. Dia bisa lepas, gitu loh. Kalau asosiasi sudah jelas. Kelas 1 berhubungan dengan kelas lain. Tinggal apa yang dihubungkan. Ya. Gitu. Ini keterangan multiplicity, jadi nanti Anda bisa lihat aja.
0 dan 1 artinya bisa bernilai 0 atau maksimal 1. Kalau tanda bintang artinya maksimalnya bisa tidak terbatas, tapi kalau ada N berarti nilai N itu suatu saat akan terisi. Gitu. Kalau dia N berarti batasnya adalah N. Ya. Nah, habis inheritance ada agregasi. Agregasi beda lagi. Agregasi simbolnya adalah diamond. Diamond kosong. Kalau yang komposit, diamond full. Artinya ini diamondnya kosong. Diamond ini tidak ada isinya, tidak terblok. Tapi kalau diamond ini ada bloknya warna hitam, nah itu komposit namanya. Nah, ini menyatakan bahwa di mana sebuah kelas itu bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nih, sebuah kelas yang lebih besar berisi satu atau lebih. Jadi kelas ini berisi satu atau lebih, artinya lebih dari satu ya, satu lebih dari kelas-kelas yang terkecil. Contoh, klub memiliki banyak anggota. Gitu. Ini klub, anggotanya banyak. Nah, jadi ada klub, ada anggota klub, anggota klub, anggota klub. Ada anggota klub wilayah A, anggota klub wilayah B, anggota klub wilayah C, misalkan. Namun, gitu. Namun tanpa ada ini pun, nah ini hati-hati. Ini bisa berdiri sendiri. Ini anak. Kalau lihat dari struktur, kelihatan ini anak dari ini induk gitu. Tapi ini bisa berdiri sendiri, kalaupun ini tidak ada. Kalau yang tadi bisa, enggak. Ini bisa berdiri sendiri, enggak. Kalau ini enggak ada, ini enggak ada. Kuncinya inheritance kan begitu. Induknya dulu, baru anak. Jadi anak itu tercipta karena adanya induk. Kalau ini enggak. Gitu. Ini dia kelas ini, kelas ini, kelas ini menjadi bagian ini, tapi kelas ini bisa berdiri sendiri. Kalaupun ini tidak ada. Ternyata kelas mahasiswa tidak ada. Gitu. Tapi kelas pekerjaan ada, kelas wali ada, kelas orang tua ada. Artinya kalaupun ini dipisah jadi masing-masing gitu kan. Ini masing-masing bisa berdiri sendiri tanpa merubah arti dari sebuah atribut yang ada di dalam kelas ini. Itu bedanya agregasi. Lalu bagaimana dengan, nah ini contoh hal lain lah ya. Komposit. Kalau komposit hampir sama dengan generalisasi. Ini gitu. Ini ada karena ini ada. Kalau ini enggak ada, ini enggak ada. Nah, bedanya apa antara yang tadi? Gitu. Kalau yang tadi berhubungan. Atribut yang ada di sini, kelas ini, kelas ini, kelas ini, sama lain saling berhubungan. Tapi kalau atribut yang ada di sini tidak berhubungan, tidak terkait. Kode fakultas, nama fakultas, gitu. Ada nggak di sini? Fakultas menempelkan nama universitasnya di sini, nggak ada. Kelas ini pasti berdiri sendiri. Kelas ini berdiri sendiri. Hanya saja kelas ini tidak akan ada kalau ini tidak ada. Jadinya patokan induk tetap ada. Jadi bedanya generalisasi sama komposit adalah kalau generalisasi atributnya itu saling berhubungan. Tapi kalau komposit tidak berhubungan. Cuman dua-duanya sama. Harus ada induk sebelum ada anak. Artinya induk itu harus ada syaratnya. Baru akan ada. Itu bedanya antara generalisasi sama komposit. Ada generalisasi, ada asosiasi, ada agregasi, ada komposit. 4 hal itu menjadi penting. Gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh Anda bisa lihat. Kelas. Kita bisa lihat. Ada multiplicity, ada visibility. Ini contoh relasi. Indikator relasi ya, bisa kita lihat bedanya antara komposit, agregasi, simbol-simbolnya nggak boleh lupa, simbol-simbol terhadap visibility,
Ini contoh-contohnya. Ini contoh yang agak lengkap. Ini ke sini asosiasi. Ini ke sini kita bisa jadikan misalkan karena dia anak. Induknya ini, anaknya ini gitu. Apakah kita bisa bilang asosiasi? Ya kita tinggal lihat aja. Apakah ini benar-benar anaknya ini? Oh ternyata enggak. Karena ini tidak ada hubungannya dengan ini. Ini hanya berelasi secara struktural. Dia punya key sendiri, dia punya key sendiri, atributnya terpisah, atribut terpisah, tidak ada yang saling berhubungan, maksudnya tidak ada yang saling mewariskan gitu. Beda sama yang tadi kan. Gitu. Dia bisa berdiri sendiri juga gitu. Cuma kebetulan di aplikasi itu dia bertransaksi. Tidak ada atribut kelas ini akan manggil kelas ini gitu untuk melakukan transaksi di sini. Nah, sementara kelas ini bisa memiliki turunan. Makanya dibilang generalisasi. Kenapa generalisasi? Karena ternyata di sini ada satu aksi tertentu di bagian transaksi pembayaran itu bisa memilih apakah transaksi dilakukan secara kredit, cash, atau cek. Nah, begitu ada pemilihan aksi pemilihan itu dilakukan, dia akan menciptakan kelas tersendiri. Jadi mana pembayaran yang menggunakan kartu kredit, mana menggunakan pembayaran menggunakan cash, mana pembayaran menggunakan cek. Dia akan jadi kelas sendiri. Gitu. Tapi tetap berhubungan dengan yang di sini. Kode pembayarannya kode pembayaran ini. Gitu. Nggak bisa kode pembayaran kredit menggunakan kredit. Kode di sini kode pembayarannya 01, di sini kode pembayarannya 02. Nggak bisa. Kode pembayaran 01 itu pembayaran dengan kredit. Atau kode pembayaran 01 itu pembayaran menggunakan cash. Atau kode pembayaran 01 itu pembayaran menggunakan cek. Artinya key-nya masih pakai key yang di sini. Ya. Oke. Jadi dipisah. Nah, ini juga oh ternyata ada agregasi. Apa sih agregasi? Nah, Anda tengok lagi. Nih. Ada simbol diamond kosong. Agregasi namanya. Kalau agregasi apa sih? Ada sebuah kelas itu bisa menjadi bagian dari kelas yang lain. Ada turunannya. Turunannya. Tapi dia bisa berdiri sendiri. Ini bisa berdiri sendiri, ini bisa berdiri sendiri. Tapi item yang ada di sini akan terinclude di sini. Oke, itu agregasi. Asosiasi, ya agregasi, kompositnya tidak ada, kebetulan di contohnya tidak ada komposit, tapi multiplicity-nya sudah dijelaskan. Nah, tidak boleh ketinggalan yang namanya visibility sama multiplicity. Ya. Ini contoh-contoh lagi. Nah, ini lagi nih. Hati-hati. Ada kelas dosen, kelas mata kuliah, kelas jadwal. Apakah penulisan seperti ini boleh? Bukan tidak boleh, nanti ribet penulisan seperti ini. Ini artinya apa? Apakah ini berelasi dengan ini? Apakah ini berelasi dengan ini? Nah, untuk supaya ini tidak ambigu, maka disarankan tidak menuliskan seperti ini. Baiknya dipisah. Bagaimana cara misalnya? Ya seperti ini. Jadi dosen berrelasi dengan jadwal, mata kuliah berrelasi dengan jadwal. Jadi tidak mengkonteks secara langsung. Bisa gak menuliskan langsung tanpa ini? Bisa. Misalkan dosen A mengampu mata kuliah apa. Jadi hubungannya adalah dosen pengampu mata kuliah. Atau mata kuliah diampu oleh dosen yang bersangkutan. Jadi ini ke sini. Tapi kalau ternyata yang dimaksud adalah mata kuliah itu ada di sini, dosen itu ada di sini, ini menjadi relasi antara dosen dan mata kuliah, bagusnya dipecah menjadi kelas tersendiri. Jadi kelas jadwal ini berisi tentang dosen, berisi tentang mata kuliah. Berikut atributnya dia sendiri. Tinggal panggilkan berarti. Nah ini terkait dengan penggunaan asosiasi. Lalu agregasi komposit juga ada contohnya. Ini agregasi, ini komposit. Pokoknya komposit itu bloknya terblok.
diamond terblok gitu, tertutup. Nah, tadi kita udah kenal, simple sih sebetulnya. Kita bicara kelas, ada atribut, ada action, ada relasi. Relasinya ada beberapa jenis. Walaupun yang umum adalah asosiasi. Bagaimana kelas ini dengan kelas ini berelasi. Dah, sampai situ. Nah, kalau kita diminta bagaimana cara membuat kelas diagram, nah di sini akan dituliskan langkah-langkahnya. Anda bisa baca detail tuh nanti langkah-langkahnya. Jadi kalau kita ambil contoh dari sebuah bukti pembayaran dan bukti serah terima ini, form permintaan dan serah terima ini, kita bisa tengok. Langkah pertama itu kita membuat atribut. Dari dokumen ini, mana atribut-atribut yang bisa kita buat. Ada nomor, ada tanggal, ada nama unit, keperluan, dan seterusnya. Udah kita kumpulin tuh semua atribut. Di sini ada atribut, di sini ada atribut. Dari sekian atribut kita kelompokin. Ini atribut yang mana? Atribut kelompok 1, atribut kelompok 2. Jadi langkah pertama itu ketika kita melihat sebuah produk, sebuah keluaran, gitu ya, kita lihat atributnya apa aja. Lalu kita kelompokkan. Jadi mengelompokkan atribut. Habis itu membuat key dari kelompok tadi. Kalau ternyata sebuah atribut atau sebuah kelompok itu sudah bisa memiliki key, jangan lupa key itu harus unik gitu. Jangan main udah nih key-nya aja, nih key-nya ini nggak bisa, belum tentu. Key itu harus unik. Ternyata kalau tidak ada key yang bisa diambil, maka kita bisa buat. Contoh di sini ternyata nama unit nggak bisa kita jadikan key, maka kita tambahkan dengan kode unit, kode barang, dan seterusnya. Artinya kita bisa membuat key tersendiri. Gitu. Kalau sudah ada, kita tinggal tempelkan key. Jadi langkah pertama, kita bikin, kita kelompokkan, lalu kita bikin key, lalu kita namakan dari entitas tadi. Entitas tadi kita namakan. Kelompok-kelompok tadi kita namakan. Setelah kita namakan, baru kita hubungkan. Ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan seterusnya. Masing-masing kita hubungkan. Kira-kira sampai sejauh mana relasinya. Pertama, kelompokkan. Kedua, tentukan key. Ketiga, namakan kelompok. Atau bentuk namakan entitas. Lalu hubungkan. Relasikan berdasarkan dokumen tadi. Kita tengok aja. Ternyata begitu direlasikan ada sekian relasi yang bisa muncul, misalkan barang ke FPB, FPB ke unit, unit ke staff, staff ke BSB misalnya, dan seterusnya. Kan ketahuan tuh, udah ketahuan relasinya, baru kita berikan multiplicity atau kardinalitas dari setiap kelas. Apakah satu unit, gitu, ini kan artinya satu unit bisa dimiliki hanya satu FPB. Atribut ini hanya bisa dimiliki oleh satu. Hanya bisa di satu lah. Misal gini, satu titik-titik bintang, artinya satu ke banyak. Ini bisa dimiliki lebih dari satu, bahkan sampai tak terhingga. Jadi satu unit bisa memiliki atau mengeluarkan FPB lebih dari satu. Ini artinya satu ke banyak atau banyak ke satu. Dari sekian nomor FPB hanya bisa dimiliki oleh satu kode unit. Kode unit 01 memiliki FPB 1, 2, 3, sampai 10. Kode unit 2 memiliki 11 sampai 12, 11, 12, 13, 11 sampai 20 FPB misalkan. Dan seterusnya. Artinya satu unit bisa memiliki banyak. Oke. Dan seterusnya kita hubungkan dari setiap kelas sampai selesai. Sehingga kemungkinan akan ketemu seperti ini. Misal.
ternyata di sini 1, 2, 3, 4, 5 awalnya ini. Ternyata di sini ke sini ini ada permintaan nih. Nah, ini hati-hati nih, gitu. Karena kalau ada kelas yang seperti ini, biasanya kalau saya suka menghindari garis ini nih. Relasi ini ditunjukkan dengan transaksi ini. Kalau memang ini bertransaksi, ya udah, saya mah biasanya menghubungkan ini ke sini sama ini ke sini. Gitu. Ini juga begitu. Penyerahan. Bagaimana? Biasanya saya langsung tarik ini ke sini, ini ke sini. Kenapa? Karena ini akan bisa menjadi sebuah database. Makanya pertanyaannya, apakah ini sebuah database atau sebuah tabel? Kalau dia sebuah tabel, baiknya dipisah. Tapi kalau dia bukan sebuah tabel, boleh seperti ini. Gitu. Jadi bedanya itu. Jadi kalau kita mau jadikan tabel, ya baiknya dipisah. Sehingga akan ketahuan ketika terpisah, ya berarti dia tabel. Gitu. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini multiplicity-nya udah lengkap. Begitu terkait dengan kelas diagram. Susah-susah mumet, bukan susah-susah gampang. Kenapa? Karena Anda harus lebih memahami atau mencermati apa relasi yang terjadi antara dua buah kelas. Selain Anda harus bisa menentukan kelas itu memiliki key, kelas itu memiliki action. Gitu. Karena actionnya harus ada. Gitu. Kalau actionnya nggak ada, salah nanti. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Saya persilahkan. Oke, silakan yang mau nanya tentang kelas diagram. Tidak ada? Pak, saya mau nanya, Pak. Kalau terkait judul saya, kan judul saya pembuatan sistem keputusan prediksi kebutuhan obat ya, Pak. Nah, itu tuh agak menyinggung ke inventory, boleh nggak, Pak? Soalnya kalau misalnya ngelihat dari yang dibutuhkan untuk memprediksi suatu kebutuhan obat itu kayak cuman ngambil data penjualan doang, Pak. Jadi kayak cuman satu tabel doang gitu. Jadi nggak ada relasinya gitu. Lebih baik gimana, Pak, menurut Bapak? Emang judulnya apaan? Sistem pendukung keputusan prediksi kebutuhan obat pada toko kesehatan. Aplikasi itu ada di toko obat itu atau adanya di supplier? Di toko obat itu sendiri, Pak. Nah, sekarang logikanya begini. Kita mau menentukan kebutuhan obat di toko obat. Kalau Anda pemilik toko obat, kira-kira obat yang Anda butuhkan itu indikatornya apa sih sebetulnya? Bagaimana Anda bilang saya butuh obat ini, saya butuh obat ini. Kondisi apa yang bisa menyatakan bahwa saya butuh obat A, butuh obat B, butuh obat C? Kira-kira apa kondisinya? Harus ada data obat tersebut sih, Pak. Ya, harus ada data obat tersebut. Datanya sudah ada. Terus apa lagi? Kemudian data penjualannya, Pak, karena untuk memprediksi nanti akan digunakan untuk prediksi gitu, Pak. Ulang-ulang. Kalau Anda mau bikin prediksi obat yang dibutuhkan, tadi kan coba judulnya ulangin judulnya. Sistem pendukung keputusan prediksi kebutuhan obat pada toko kesehatan. Prediksi kebutuhan obat pada toko kesehatan. Iya. Logikanya kita bisa bilang bahwa kita akan butuh obat A, butuh obat B, butuh obat C. Kira-kira kondisi apa biar kita bisa bilang ini? Contoh misalnya ini. Saya akan bilang saya butuh aqua kalau saya haus. Saya akan bilang saya akan butuh gula ketika lemari di dapur gulanya habis.
Betul nggak? Iya, betul, Pak. Sehingga saya akan bilang saya butuh obat A kalau kondisi obat A habis. Betul nggak? Iya, betul, Pak. Terus untuk apa kita memprediksi sementara kita tahu kebutuhan obatnya? Ayo. Sebenarnya memprediksi itu untuk ini sih, Pak, meminimalisir stok obat nanti bakal apa ya? Kan kalau misalnya obat itu biasanya ada expired date-nya gitu, Pak. Ya, betul. Sekarang begini. Ada obat A sisa 5, obat B sisa 4, obat C sisa 3, obat D sisa 2, obat C, obat E sisa 1, obat F sisanya 0. Kira-kira kebutuhan obat A, B, C, D, E, F, ya kebutuhan obat yang mana yang kira-kira akan Anda bilang? Misal, sementara Anda dari kondisi itu sudah tahu. Kan udah bisa ketahuan. Buat apa diprediksi? Kalaupun aplikasi itu jalan, ini boleh dicoba. Saya mau bikin begini. Terus Anda tawarkan ke obat itu. Pak, saya ada aplikasi begini. Coba Anda tawarkan. Tes. Mau nggak orang itu pakai? Gitu. Tes aja. Saya jamin orang tidak akan mau pakai. Orang nggak mau ribet memprediksi kalau udah ketahuan gue butuh A, butuh B, butuh C. Kenapa dikhawatirkan? Saya butuh obat A. Berdasarkan aplikasi prediksinya B. Sekarang pertanyaannya, saya mau beli obat A atau beli obat B? Ayo. Saya pemilik atau Anda pemilik. Berdasarkan hasil stok barang, Anda kepengen beli obat A atau mengadakan obat A. Sementara begitu Anda pakai aplikasi, ternyata aplikasi bilang obat B yang harus Anda beli. Kira-kira, ini pertanyaan saya, Anda mau beli obat A atau obat B? Sementara obat B stoknya masih ada 100. Obat A, Pak. Nah, terus fungsinya aplikasi Anda buat apaan? Kan Anda yang bikin aplikasi. Anda pemilik usaha. Anda bikin aplikasi memprediksi. Hasil prediksi aplikasi Anda obat B. Ternyata stok obat A habis. Anda selaku pengusaha, Anda selaku pembuat aplikasi, Anda mau beli obat A. Terus fungsi aplikasi buat apaan? Untuk memprediksi ke bulan-bulan selanjutnya gitu, Pak. Kayak 2 bulan setelahnya, 3 bulan setelahnya gitu, Pak. Buat apa? Nggak kepake. Beneran, sumpah. Gitu. Nggak akan kepake. Nggak ada yang mau pakai. Teks. Gitu. Kalau saya jadi pengusaha obat, saya nggak perlu gitu-gituan. Nggak kepake, nggak efektif buat saya. Gitu. Anda tes aja. Anda kunjungi, ini boleh tes. Dari sekarang nih, Anda kunjungi paling tidak 10 tempat obat. Anda kunjungi. Bu, kalau ada aplikasi ini gratis, Ibu mau pakai nggak? Gitu. Misalkan. Tes, tanya. Gitu. Oh, buat apaan? Gitu. Nggak akan kepake nggak? Kecuali Anda bikin prediksi besok capres siapa yang menang, itu kepake. Gitu. Kenapa? Orang butuh tahu. Orang butuh. Kan berawal dari kebutuhan. Kebutuhan itu karena ada masalah. Anda membuat prediksi. Pertanyaannya ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Gitu. Anda memprediksi cuaca, apakah besok hujan atau tidak? Kepake nggak? Kepake. Kenapa? Karena dibutuhkan. Anda memprediksi obat, kepake nggak? Enggak, karena nggak dipakai. Gitu loh. Orang nggak butuh. Yakin banget saya. Satu itu. Kedua, ya Anda harus tahu proses-proses tadi. Gitu. Belum lagi kalau udah bicara indikator, belum lagi udah bicara metode. Udah. Kalau saya mah udah nggak bakalan. Gitu.
pasti yang ada Anda bingung aja. Dah, sama kayak tadi, pegang kalimat saya. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan kepada dosen pembimbing, selesai sudah. Pertama, tidak disetujui. Kedua, kalaupun disetujui, Anda akan asal-asalan. Resikonya, Anda tidak akan bisa sidang tepat waktu. Kan kemarin-kemarin saya sudah cerita-cerita tuh terkait dengan judul-judul yang Anda mau pakai. Udah diceritain, Anda ngukur kinerja karyawan, terbaik, teladan, siswa terbaik, siswa teladan. Udah jelas siswa teladan itu berdasarkan prestasi misalnya. Penerimaan karyawan, udah jelas penerimaan karyawan sudah ada aturan mainnya. Orang nerima syarat ijazah S1, dia ijazahnya SD. Kira-kira diterima nggak? Udah pasti enggak. Terus buat apaan aplikasi kalau ternyata masukannya seperti itu gitu loh. Gitu maksud saya ya. Jadi tolong dipertimbangkan. Ribet nanti. Pak. Ya. Ujung-ujungnya balik ke kelas diagram, balik ke use case, nanti balik ke activity. Kenapa? Anda bingung nanti mau bikin kelas diagramnya seperti apa. Apakah data obat diinput dulu? Iya, data obat pasti diinput. Ada kelas obat. Habis itu ada kelas apa lagi? Anda harus memasukkan kelas kriteria, karena harus ada kriteria. Habis itu apa lagi? Kelas pemakaian. Pemakaian itu beda dengan penjualan. Gitu. Penjualan bagian dari pemakaian, tapi tidak dijual, tapi dipakai. Gitu misalnya. Anda kan ada juga yang dipakai, tapi tidak dijual. Apakah pemakaian harus berdasarkan penjualan? Kalau berdasarkan penjualan, berarti Anda harus bikin kelas penjualan. Kalau bikin kelas penjualan, berarti akan ada barang yang masuk dan barang yang keluar. Anda harus bikin kelas barang masuk, kelas barang keluar lagi. Dan seterusnya. Baru nanti setelah itu semua terpenuhi, baru Anda harus bikin kelas penilaian. Kelas prediksi maksud saya. Terus habis itu kelas prediksi, Anda harus bisa memastikan bahwa prediksi itu berlaku di 2 bulan ke depan. Nggak bisa kita bilang hanya prediksi penjualan kebutuhan obat adalah ini. Kalau tadi Anda bilang itu untuk 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang, ya harus dituliskan. Prediksi kebutuhan obat untuk 2 bulan yang akan datang adalah ini. Udah berapa kelas tuh? Dari sekian kelas, kalau pertanyaan lagi udah berapa form? Dari pertanyaan tadi berapa use case? Ternyata Anda buat di sini use case-nya tidak seperti itu misalkan. Kalau Anda ingat yang Anda buat kemarin, misalkan use case. Ya. Kan akan ngerembet jadi panjang. Gitu. Udah capek-capek bikin, jangan deh, cari yang lain. Nggak kepake ini. Buat apaan diprediksi? Yakin saya, karena tingkat kebutuhannya itu, makanya saya bilang, kenapa teori pertama itu penting? Karena di teori pertama ada apakah aplikasi itu efektif atau tidak, itu menjadi patokan. Apakah aplikasi itu bisa di-maintenance atau tidak? Ada 4 hal tuh. Kita bilang aplikasi itu untuk menjadi indikator perancangan aplikasi atau program yang baik. Bagaimana sih ciri-ciri program yang baik? Perangkat lunak yang baik, nah itu harus terpenuhi. Kalau itu tidak terpenuhi, sia-sia. Bukan berarti nggak bisa bikin program, bisa. Tapi kalau nggak dipakai buat apaan? Gitu. Bagaimana sih RPL yang baik? Gitu. Oh ternyata di RPL harus terpenuhi ABC. Nah itu makanya saya bilang. Jadi kalau kita tengok ke belakang lagi, ternyata aplikasi ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif tadi? Tapi Pak, referensi udah banyak. Iya, referensi sudah banyak. Kenapa? Karena referensi-referensi itu tidak memikirkan hal-hal yang tadi saya ceritain. Coba kalau dia pikirkan hal-hal yang tadi ceritain. Nggak akan kepake. Anda jual di Play Store, tidak akan ada yang mau download. Tes saja. Anda aplikasi itu jadi, Anda buang ke Play Store. Tes 1 bulan, saya yakin tidak ada yang download. Kenapa? Karena orang nggak butuh. Jadi buatlah aplikasi ya berdasarkan kebutuhan. Kalau berdasarkan kebutuhan berarti berdasarkan masalah pasti ujung-ujungnya. Kan begitu yang sering saya bilang. Saya jomblo, saya butuh pasangan. Yang saya cari adalah aplikasi untuk bisa mencari pasangan.
Ketika itu saya butuhin, saya akan cari di Play Store. Saya akan download. Sehingga ketika aplikasi itu ada, orang mau download. Kenapa? Saya butuh. Gitu. Tapi kalau orang bikin aplikasi perjodohan ternyata memang tidak dibutuhkan orang lain, tidak akan mungkin orang mau download. Kenapa WhatsApp itu akhirnya laku? Kenapa Facebook itu akhirnya laku? Kenapa IG itu akhirnya laku? Kenapa TikTok itu akhirnya laku? Butuh tidak butuh orang install. Kenapa? Alasannya bukan cuma berdasarkan butuh, pengen tahu. Nah, ini ada lagi. Alasan pengen tahu ini akhirnya bukan berdasarkan kebutuhan. Kalau sudah berdasarkan kebutuhan, sudah pasti di-download. Ini udah ditambah. Ini orang yang butuh, ini orang yang pengen tahu. Ya makin banyak orang yang install. Gitu maksud saya. Paham ya? Paham, Pak. Iya. Makasih, Pak. Silakan. Yuk, yang lain. Silakan. Saya mau tanyain. Cukup jelas ya. Jadi jangan nanti Anda itu lagi gitu. Kita udah mau masuk ke habis kelas activity. Habis activity sequence. Nggak lama, nggak berasa, bab 4 harus ngumpulin. Kalau Anda masih mengambang hal-hal seperti itu, waduh repot. Gitu. Repot. Itu yang sering saya bilang, makanya kalau Anda mau berubah, mumpung belum terlambat, mari kita merubah diri sejak saat ini. Gitu. Jangan Anda bawa santai lagi. Gitu. Udah nggak zaman, nanti Anda kelimpungan kalau mau bikin. Ini masih hal sekecil UML, kita nggak bahas yang lain. Kita nggak bahas bagaimana ngoding, kita nggak bahas bagaimana aplikasi, misalnya. Kita nggak bahas bagaimana bab 3. Ini UML, baru 2, use case sama kelas. Baru sekelumit dari bagian bab 4. Gitu. Itu Anda masih kacau semua misalkan. Terus bagaimana nanti untuk yang lainnya? Kita nggak akan ngebahas metode misalkan. Sementara di bab 3 harus ada metode yang Anda pakai. SAW kah, TOPSIS kah, HP, ANP, dan seterusnya. Apa nggak bakalan mumet tuh nanti? Nah, kalau ini lancar, UML Anda paham, sehingga Anda bisa konsen ke hal-hal lain. Karena ininya udah selesai gitu. Tapi kalau Anda belum, waduh, bakalan parah. Apalagi kalau nggak dicicil dari sekarang. Oke gitu ya. Baik. Baik, kalau nggak ada, sekedar mengingatkan, jangan lupa bahwa presensi tetap berdasarkan Google Form. Lalu latihan di-upload di LMS, screenshot di GCR. Materi sudah ada di LMS dan di GCR. Minggu depan pertemuan 7 kita daring. Habis itu minggu depannya lagi UTS. Baik, kalau tidak ada silakan Anda on cam. Seperti biasa saya akan screenshot. Yang bisa aja, yang tidak bisa tidak masalah. Kalau tidak bisa on cam. Monggo silakan. Saya mau ambil dokumentasi. Oke. Bentar. 1, 2, 3. Sorry, sebentar. Ulang. 1, 2, 3. Oke, saya copy dulu sebentar. Sekali lagi. Copy dulu. Oke, sekali lagi.
boleh silakan gajah kayak bebas, mau cemberut, mau manyun, mau ini, yang penting masih kelihatan mukanya. Gitu. Oke, silakan ke kamera 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Yuk. banyak, Pak.